Saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Dr. Aam Fatullah MSI. Nama Bapak Dr. Aam Fatullah MSI, lahir di Garut, tanggal 20 Juli 1981 untuk pekerjaan saat ini, dan jabatannya sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Untuk background pendidikannya, beliau dari ilmu administrasi negara, kemudian melanjutkan magisternya di sains dan ilmu administrasi negara, selanjutnya juga melanjutkan lagi magister ilmu komunikasi, dan untuk doktoralnya dari ilmu sosial dan bidang kajian ilmu administrasi publik. Kemudian untuk profesional jobnya, selain beliau sebagai ASN, beliau juga sebagai dosen, sebagai Master of Ceremony, sebagai trainer, sebagai narasumber untuk diklat, BIMTEK maupun seminar, begitupun dengan FGD keprotokolan instansi pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan. Luar biasa sekali ini Pak Aam ini. Baik Pak Am, silakan untuk materinya, pemaparan materinya kurang lebih 40 menit. Mungkin nanti sudah sama sesi diskusi ya Pak Am ya. Marilah kita teman-teman semuanya kita sambut dengan meriah Bapak Dr. Aam Fatullah. Disilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Ingkus Kesnadi yang telah lead group barangkali ya, sebagai Ketua Stikes Karsa Husada, juga Pak Elang Muhammad Atayullah sebagai koordinator mata kuliah kewirausahaan, juga ada hadir sahabat saya, saudara saya Pak Haji Aceng, juga para narasumber hebat yang alhamdulillah bisa bergabung pagi hari ini, ada Kak Putri, kemudian Pak Yogi Wibawa dan Pak Hendri Herdiana dari Klinik Harti Syakila. Mengawali pertemuan ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah mengaruniakan kehidupan penuh kesejahteraan, yang melimpahkan kenikmatan dalam ketentraman dan membentangkan rezeki yang memakmurkan. Sudah sepatutnya kita bertafakur serta memanjatkan rasa syukur kita kehadiratnya atas segala limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang telah mengantarkan kita pagi hari ini untuk mengikuti webinar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terakhir yang telah membawa ajaran kebenaran, kebaikan, juga sebagai penyempurna akhlak umat manusia di akhir zaman. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, pelaku hambanya yang selalu setia dan taat di jalan. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Stikes Karsa Husada yang telah mengundang kami secara institusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk berbagi pengalaman, terutama kepada mahasiswa Stikes Karsa Husada yang notabene adalah calon-calon praktisi kesehatan, calon-calon tenaga kesehatan yang pada akhirnya bisa bergabung dengan kami di instansi kesehatan milik pemerintah daerah maupun swasta. Namun di balik semua itu, izinkan saya dulu karena Stikes Karsa semenjak akpor dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya dalam kegiatan-kegiatan kantor. Tentu kita ingin mengirimkan doa terbaik terlebih dahulu kepada para pendiri, para sesepuh yang telah meninggalkan kita, yang telah membesarkan hari ini menjadi Stikes yang luar biasa di Kabupaten Garut, menjadi sekolah kesehatan yang sangat diperhitungkan di Kabupaten Garut dan di Jawa Barat. Tentunya untuk almarhum Bapak Dr. Haji Amastiana, almarhum Bapak Dr. Haji Purnadi Sukmawi Ganda, almarhum Bapak Haji Didin Saifuddin, juga almarhumah Ibu Hajah Ida Farida BSc. Atas jasa-jasa mereka lah hari ini kita bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Kemudian para dosen juga dapat menularkan ilmu-ilmu yang terbaiknya kepada mahasiswa
sehingga menghasilkan para tenaga kesehatan yang profesional, terutama di Kabupaten Garut. Untuk itu, mari kita izinkan untuk memberikan doa terbaik ala hadinya di barakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga lantunan doa tadi dapat mengantarkan para almarhumah, para pendiri, para sepuh Stikes Karsa Husada mendapatkan terbaik, tempat yang sangat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan segera masuk ke dalam materi yang diundang dari pihak panitia kepada Dinas Pariwisata, yakni terkait dengan membuka peluang dan minat wirausaha bagi mahasiswa. Tentu ada 3 pembicara yang akan lebih kompeten untuk menjelaskan ini, namun kami selaku institusi pemerintah yang diberi amanat salah satunya untuk membangun kebijakan, kemudian melakukan pembimbingan dalam bidang ekonomi kreatif, salah satunya adalah para wirausaha muda, tentunya ingin memperkenalkan terlebih dahulu profil dinas kami, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang salah satu bidangnya menggeluti atau mempunyai tanggung jawab terkait dengan ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dalamnya terdiri dari 5 atau 4 bidang. Yang pertama adalah bidang destinasi pariwisata, di mana kita melahirkan kebijakan-kebijakan tentang objek wisata yang ada di Kabupaten Garut, yang merupakan sekarang sudah beralih menjadi sebuah industri yang sangat menjanjikan ya untuk di Kabupaten Garut, baik di sektor pariwisata, hotel, destinasi wisata, restoran, termasuk juga di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang kedua ada juga bidang kebudayaan, di mana salah satu tupoksinya adalah menjaga, merawat, dan melahirkan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana kebudayaan kita dapat terjaga dengan baik untuk diwariskan kepada cucu kita, generasi ke depan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pemasaran pariwisata, di mana tugas kami untuk mempromosikan, menyampaikan kampanye kepada calon-calon wisatawan yang akan datang ke Garut melalui berbagai kegiatan pameran, fasilitasi kegiatan-kegiatan usaha dan lain-lain. Kemudian satu lagi adalah bidang ekonomi kreatif. 2 tahun yang lalu di Garut itu belum ada bidang ekonomi kreatif. Baru sekitar 2023 pemerintah mewajibkan untuk menyamakan nomenklatur dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Betapa pentingnya sisi ekonomi kreatif dikembangkan kepada masyarakat, terutama kepada para mahasiswa yang hari ini mengikuti seminar. Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut, kita membahas tentang ekonomi kreatif kaitan dengan calon-calon pengusaha muda, kita perlu untuk memahami terlebih dahulu gambaran umum Kabupaten Garut sebagai potensi yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa, terutama yang ingin mengembangkan karirnya di sini. Tentu tidak hanya karir dalam bidang kesehatan, baik sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai analis, sebagai apapun, tetapi ada sisi-sisi lain yang mungkin jauh lebih prospektif ya. Kalau kita melihat Kaputri aja, seorang dokter gigi, dia sekarang sukses membangun restoran Bumi Upi yang sangat fenomenal, termasuk juga tempat-tempat lain yang alhamdulillah sudah memberikan warna tersendiri bagi Kabupaten Garut. Tentu ini juga menjadi tantangan bagi teman-teman mahasiswa ketika lulus, tidak hanya satu celah saja untuk kita berkarir. Tidak hanya kita menunggu bagaimana dibuka seleksi CPNS, melihat formasi dan lain-lain, atau mencari celah di puskesmas untuk mengisi kekosongan, itu nampaknya cukup panjang karena mata rantai kepegawaian itu memang cukup lama ya untuk untuk fungsional saja sekarang 60 tahun. Kita harus menunggu senior-senior kita pensiun baru kita bisa masuk seperti itu. Tetapi untuk bergerak di bidang usaha, kita tidak menunggu waktu besok, tidak menunggu waktu pensiun, tapi bisa kita mulai dari hari ini. Kabupaten Garut tentu memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari 42 kecamatan yang memiliki keunggulan alam, budaya,
dan usaha yang cukup kompetitif. Kami mengistilahkan potensi Garut itu dengan istilah gurilap. Ada gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai. Semua anugerah Allah dihadirkan di Garut untuk kemakmuran masyarakat Garut. Kalau di Bandung, kota Bandung tidak punya sungai, tidak punya pantai misalnya, tapi di sini membentang luas. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya pantai, kita punya sungai yang sudah dianugerahkan. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa bagi para generasi muda. Luas wilayah kita di 310.000 hektar lebih, kurang lebih 8% dari luas Jawa Barat. Ini cukup luas ya dibanding kabupaten kota yang lain. Sementara beberapa kabupaten kota sudah melaksanakan pemekaran menjadi 2, 3, bahkan 4. Kabupaten Garut masih bertahan di satu kabupaten dengan luas wilayah yang cukup luas, yaitu sekitar 310.000 dihuni oleh 42 kecamatan, 420 desa, dan 21 kelurahan. Kemudian di tahun 2022 demografi kita ada di 2,5 juta jiwa atau sekitar 5,36% dari total penduduk Jawa Barat. Jadi 5,36% ada di Garut. Untuk batasan wilayah kita, untuk barat dengan Cianjur, utara dengan Sumedang, timur dengan Kabupaten Tasik, dan sebelah selatan langsung berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kita juga harus mengenal topografi daerah kita. Utara timur merupakan daerah yang berdataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan. Sementara di selatan merupakan area yang tanahnya memiliki kemiringan atau yang cukup curam dan tajam. Iklim kita beriklim tropis basah, kemudian curah hujan kita rata-rata di 13,6 sampai 27 mm. Termasuk temperatur kita bulanan berkisar sekitar 24 sampai 27. Jadi di beberapa daerah memang cukup dingin ya kalau kita ke area Bayongbong, Cisurupan, Cikajang ke sana. Tetapi di Garut Kota sendiri sekarang kita sudah hampir tidak bisa melepaskan diri dari AC ataupun dari pendingin-pendingin lain karena memang sudah mulai cukup panas. Lanjut ya. Itu untuk gambaran umum Kabupaten Garut. Nah, ini terkait dengan jumlah penduduk. 56% penduduk Garut itu merupakan generasi milenial dan generasi Z, yang tentu menjadi potensi utama Kabupaten Garut karena besarnya tenaga produktif, muda, dan kreatif. Kebayang dari 2,5 juta jiwa, itu 56 kita ada di usia yang sangat produktif, yang bisa mengembangkan potensi yang lebih baik untuk kesejahteraan secara umum. Ada 31% untuk generasi Z-nya, kemudian milenial ada di 25%. Selebihnya generasi X, boomer, pre-boomer, dan post generasi Z. Ini tentu menjadi peluang bagi Kabupaten Garut. Kemudian selanjutnya, ini terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif yang tentu akan kami sampaikan lebih detail di sini dalam waktu yang singkat tentu. Betapa pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi peningkatan kapasitas dalam mengatasi berbagai krisis. Kita telah melewati krisis multidimensi dan multi internasional, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang saat itu mungkin mengampu kuliah pada saat COVID, sehingga kita mengenal Zoom dan lain-lain. Itu melahirkan sebuah krisis yang cukup panjang, sehingga dibutuhkan strategi baru dalam peningkatan kapasitas ekonomi, sehingga lahirlah konsep ekonomi kreatif ya. Lanjut. Nah, pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini memang sudah sangat pesat ya, walaupun saat ini masih terbatas di tingkat pusat dan di provinsi. Kebijakan di Kabupaten Garut baru sekitar 2 tahun yang lalu membuka instansi yang baru yang kita kenal dengan bidang ekonomi kreatif skala bidang ya, di bawah Dinas Pariwisata. Kemudian kalau kita lihat dari perjalanan gelombang ekonomi, kalau kita pada era dulu betul-betul tergantung kepada ekonomi pertanian, kemudian kita berpindah ke ekonomi industri, kemudian kemarin kita ada di ekonomi informasi, maka sekarang di gelombang 4 kita hadir di dalam ekonomi kreatif. Lanjut saja yang ini, kita akan sedikit melihat potensi pengembangan ekonomi kreatif. Itu yang sangat menjanjikan ya untuk peningkatan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, ekspor, dan
kesetaraan gender. Potensinya untuk dia dapat menyumbangkan 7,3% per tahun untuk perekonomian nasional. Ini gambaran secara makro ya, secara nasional, sebelum kita masuk nanti ke struktur yang lebih kecil di tingkat kabupaten. Dia dapat menyumbangkan 7,3% per tahun untuk perekonomian nasional, atau sekitar 1.153 triliun untuk PDB. Kemudian data kedua, ekonomi kreatif menyerap 15,2% dari total penduduk yang bekerja di Indonesia, atau setara dengan 19 juta lebih yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga, dia dapat menyumbangkan nilai ekspor hingga 11,9%, atau 19,6 miliar US dollar, ya tergolong dalam ekspor non-migas. Kemudian fakta keempat, bahwa 53,72% promosi ekraf itu dilakukan melalui media sosial. Sudah jarang kita melihat iklan di media cetak, di koran misalnya dulu menjual produk, iklan, mobil, dan lain-lain dengan melihat baris, sekarang sudah tidak ada, kita betul-betul menggunakan media sosial. Kemudian yang kelima, faktanya mayoritas penduduk bekerja di sektor ekraf ini adalah perempuan. Jadi ada keterwakilan gender yang lebih dari rata-rata. 56,6% bekerja di sektor ekonomi kreatif adalah para kaum perempuan yang dalam segmen usianya di 25 sampai 59. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami juga bahwa sebanyak 93,27% usaha ekraf masih menggunakan modal sendiri. Jadi tidak begitu tergantung kepada permodalan dari pihak ketiga, pihak lain. Nah, kita akan coba memahami lebih jauh apa sih sebenarnya definisi dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu ekonomi dan kreatif. Kalau kita pahami lebih jelas, kalau ekonomi tentu banyak masternya di sini adalah ilmu tentang asas-asas produksi ya, distribusi, pemakaian barang, serta kekayaan. Nah, kreatif sendiri mempunyai makna kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Sehingga dua suku kata ini digabungkan dalam sebuah kalimat ekonomi kreatif, kurang lebih memiliki makna sebuah proses perekonomian yang mengutamakan nilai-nilai kreativitas. Kemudian next, ciri-cirinya, ciri-ciri ekonomi kreatif memiliki kreasi intelektual. Jadi maksudnya di sini adalah adanya kreativitas dan keahlian sesuai dengan sektornya. Kalau teman-teman nanti yang akan bergelut di bidang industri kesehatan, membangun klinik, membangun lab kesehatan, membangun apotek dan lain-lain, tentu akan ada sentuhan kreativitas, keahlian sesuai dengan sektornya. Kemudian yang kedua, mudah diganti. Jadi ciri dari ekraf ini harus dikembangkan sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan ekonomi. Tidak hanya bisa bertahan dalam satu dekade, satu masa saja. Harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Kemudian distribusinya juga secara langsung, tidak memerlukan jaringan yang panjang, sehingga dia bisa langsung memasarkannya. Kemudian juga yang keempat, memerlukan kerjasama. Nah, kerjasama di sini tentu dibentuk bertujuan untuk kelancaran proses yang sedang dijalani. Misalnya pemerintah dengan pengusaha membuat MOU untuk mengembangkan sebuah destinasi atau mengembangkan sebuah usaha ekonomi kreatif, menempatkan kebijakan-kebijakan agar UKM bisa hadir di berbagai lahan pemerintah, di berbagai event-event pemerintah, sehingga disitulah muncul konsep kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha. Kemudian yang selanjutnya juga berbasis kepada ide. Nah, teman-teman, kalau bicara di sektor ekraf, maka ide merupakan hal yang paling utama dalam proses ekonomi kreatif. Tanpa ide, sulit rasanya kita dapat bekerja di sektor ekraf. Karena ide itu harus dikembangkan demi menciptakan inovasi dan kreativitas. Dan itu secara simultan bisa berganti setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tergantung dengan inovasi dan kreativitas yang kita munculkan. Dan keenam, tentu tidak memiliki batasan, di mana tidak ada batasan untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam bidang ekonomi kreatif. Tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak pula dibatasi oleh keadaan. Semua bisa bergerak. Maka selanjutnya, next. Nah, tentu
ada manfaatnya ya, manfaat dari ekonomi kreatif. Dia bisa membuka lapangan kerja yang baru, kemudian juga mendorong masyarakat lebih kreatif, juga bisa meningkatkan inovasi dari berbagai bidang, karena dituntut kita untuk selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kalau dulu pada zaman saya kita hanya mengenal bakso saja, ya bakso seperti biasa. Tapi sekarang dari bakso itu sudah turun menjadi bakso aci. Dari bakso aci pun sudah turun menjadi sekitar 6 atau 7 jenis yang baru, dari pentol dan lain-lain. Saya juga sampai tidak bisa menyebutkan satu persatu. Itu adalah bentuk ekonomi kreatif yang meningkatkan kepada inovasi. Kemudian juga menciptakan kompetisi bisnis yang sehat. Karena di sini yang kita jual adalah ide dan gagasan. Tidak tidak terlalu pada penguatan modal dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya juga mengurangi angka pengangguran. Itu karena sektor ini lebih banyak di sektor informal, maka bisa merekrut dan menyediakan lapangan kerja secara lebih mudah dan kompetitif. Kemudian selanjutnya kita juga akan bicara tentang apa sih sebenarnya subsektor ekonomi kreatif. Potensi ekonomi di Garut, nah kita akan coba masuk ke dalam sub yang lebih kecil. Itu potensinya memang cukup tinggi, namun belum terpetakan secara komprehensif sehingga belum optimal dalam investasi pengembangannya. Ditambah juga belum adanya regulasi pokok yang menjadi acuan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Baru sekitar 2 tahun berjalan, ini belum 2 tahun genap, baru ada kelembagaannya, bidang pun dalam bentuk bidang, tidak dinas ekonomi kreatif misalnya. Dan sehingga kami betul-betul masih membuka ciri, membuka peluang, membuka model seperti apa yang harus kita kembangkan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh pusat. Beberapa pengusaha-pengusaha muda sudah kita libatkan secara aktif dalam Dewan Ekonomi Kreatif, termasuk salah satunya para pembicara hari ini, Kak Putri juga ada di situ, sehingga lahirlah nanti inovasi-inovasi yang masih segar dari para praktisi yang masih muda. Nah, di 17 subsektor itu yang perlu teman-teman pahami tentu adalah pertama bergerak di bidang aplikasi. Aplikasi ini sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat ya. Kita kuliah untuk administrasi pendidikan sudah menggunakan aplikasi. Kita tinggal download di di handphone kita login, kita bisa tahu tentang berbagai regulasi di kampus, termasuk ujian nilai dan lain-lain sudah dalam satu aplikasi. Kemudian juga games yang kedua, yang ketiga arsitektur ya, desain interior, desain komunikasi visual itu menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang saat ini betul-betul mempunyai tempat tersendiri ya. Bagaimana setiap produk kita itu harus tersampaikan dalam bentuk komunikasi visual, dalam bentuk desain produk yang bagus sehingga dapat dipahami oleh para klien kita. Termasuk juga di dalamnya ada desain produk, ada fashion, ada periklanan. Teman-teman juga bisa nanti bergerak di bidang film animasi video. Karena sekarang sudah hebat sekali ya. Hanya dengan mengandalkan satu iPhone saja, kita sudah bisa bekerja dalam berbagai sektor. Termasuk juga fotografi, itu juga masuk ke dalam subsektor ekonomi kreatif. Juga kria ya, ada kuliner, kemudian juga ada industri musik, kemudian juga ada penerbitan, seni rupa, televisi, dan radio. Ada 17 itu yang di Garut sendiri baru sekitar 3 subsektor yang menjadi produk unggulan. Yang pertama adalah tentu seni pertunjukan, di mana kami di Dinas Pariwisata senantiasa melaksanakan pembinaan kepada para pelaku seni, seperti seni budaya, Raja Dogar misalnya, Surak Hidra, ya, juga Lais, dan berbagai pertunjukan yang selalu kita hadirkan dalam berbagai event-event pemerintah, sehingga menjadikan sebuah ladang usaha yang menjanjikan untuk para pelaku seni. Kemudian yang kedua, bicara tentang fashion, untuk subsektor yang kedua, di mana Kabupaten Garut sudah menempatkan kerajinan kulit ya dalam bentuk jaket terutama sudah bisa menempatkan diri di
pasar Eropa. Beberapa event terakhir kita mengikuti kegiatan pameran di Eropa, termasuk melaksanakan kerjasama dengan Paris, dengan bagaimana kulit kita dapat tembus ke mancanegara. Termasuk kalau kita lihat hari Sabtu dan Minggu ketika masuk ke Sukaregang, ke sentra industri, nampaknya sulit kita bisa parkir dengan nyaman karena bisnis besar, bisnis kecil termasuk mobil pribadi sudah mewarnai parkir kita di area sentra industri dari luar kota. Sehingga ya cukup menjanjikan ketika teman-teman barangkali ada yang pada akhirnya nanti akan menggeluti bidang itu. Kemudian yang kedua juga batik Garutan sudah punya nama tersendiri, termasuk dengan tenun sutra. Kita ada di situ. Kemudian yang ketiga terkait dengan kuliner, kita sudah sangat fenomenal betapa rumah makan di Garut itu enak-enak dengan cita rasa yang unik dibanding dengan kabupaten kota lain. Seperti halnya Ibu Putri juga menghadirkan Bumi Upi yang penuh dengan kreativitas, ide, dan inovasi terbaru sehingga menghadirkan orang untuk selalu datang kembali ke tempat. Itu hasil dari sebuah inovasi dan gagasan anak-anak muda. Termasuk juga kalau kita lihat beberapa pameran-pameran makanan di Garut, ya kalau kita lihat festival pedas, festival bakso aci, festival makanan tradisional, itu sampai sekarang konsepnya jalan-jalan, ya. Festival pedas jalan-jalan, masuk ke Pamengpeuk, ke daerah selatan, utara, dan tengah, dan itu selalu dikunjungi oleh para pengunjung dengan antusias yang cukup tinggi. Itu ketika kita bicara di sektor kuliner. Bagaimana orang dari Bandung, dari Jakarta datang ke Garut hanya untuk makan bakso aci Cimas misalnya yang ada di daerah Garut Kota, itu kan menempatkan bahwa salah satu subsektor ekonomi kreatif di sisi kuliner menjadikan hal yang sangat potensial bagi teman-teman nanti ke depan. Kemudian yang keempat juga subsektor kria, ya, ada kerajinan bambu, kerajinan akar wangi, ini juga sudah sangat fenomenal, menjadi potensi bagi teman-teman untuk membuka dunia lain di lain kesehatan, karena ini sudah ekspor juga ke luar negeri, termasuk sampai saat ini masih menjadi andalan kita. Lanjut. Nah, pengembangan ekonomi kreatif kalau dilihat dari sisi demografi tadi ya, ada tambahan angka kerja berusia muda yang lebih minat kepada sektor ekonomi kreatif dan digital. Kemudian yang kedua juga ada pengembangan gaya hidup digital, di mana akses mobile broadband saat ini lebih dari 90% populasi pada tahun 2025 nanti kita sudah menggunakan akses mobile broadband. Hampir setiap rumah sudah ada internetnya dan sudah memiliki gadgetnya, sehingga itu menjadi peluang yang sangat mudah untuk kita memasarkan produk-produk kita. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan permintaan produk kreatif, ya, terutama produk yang berbasis media dan konten industri. Sekarang teman-teman SMA saja kemarin kami mengikuti penjurian untuk lomba video. Anak-anak SMA sudah pandai membuat konten industri, ya, sehingga tentu ini menjadi peluang juga bagi kita ketika memiliki gadget yang lebih dengan berbagai spek yang sudah mumpuni bisa membuat konten-konten industri dan konten-konten promosi. Sehingga yang keempat tentu potensi kekayaan alam yang tidak kalah penting sudah kami bahas di awal, bahwa Kabupaten Garut ini memiliki kekayaan dan keindahan sebagai cultural heritage, sebagai bahan baku ekonomi kreatif. Bagaimana banyak surga yang tersembunyi di daerah selatan, kita selalu mencari, mengupayakan untuk dikembangkan melalui konsep desa wisata. Sekarang para kepala desa berlomba untuk menjadikan desanya tidak hanya sebagai desa administratif, tetapi menjadi desa tujuan pariwisata, dan kita dukung penuh, baik dari sisi penganggaran maupun pembinaannya. Nah, kita melihat contoh yang di Kabupaten Garut, next ya, untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut, dari sisi kuliner misalnya, betapa beragamnya. Silakan dilanjut, next. Pak Hasbi, silakan dilanjut. Nah, kalau kita lihat dari sisi kuliner, bagaimana turunan dari bakso aci, misalnya cokodot dan lain-lain yang sekarang sudah betul-betul menjadi hal yang sangat marak di Kabupaten Garut dan menjadi tujuan utama pariwisata, itu dari sisi kuliner. Yang kedua, fashion, tadi sudah disampaikan tentang bagaimana jaket kulit kita dan seni pertunjukan. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita juga harus memahami nanti faktor pendukung dan tantangan ketika kita akan bergerak di sektor ekonomi kreatif. Yang pertama adalah
Kalau dari sisi faktor pendukung, bagaimana potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia hari ini sangat memadai di Kabupaten Garut. Kemudian letak geografis kita juga cukup, Tasik, Ciamis, Banjar, kita ada di tengah-tengah. Sehingga pasar kita mau ke utara, ke selatan, itu juga masih mudah. Kemudian juga kebijakan pemerintah yang mendukung dengan melahirkan bidang ekonomi kreatif, dan di beberapa daerah lain belum ada, ini menjadi peluang bagi teman-teman ketika nanti lulus kuliah, ketika ingin mencoba dunia baru tanpa mengabaikan potensi yang dimiliki, ya, bisa membuka klinik, bisa praktek, tapi juga bisa membuka usaha lain misalnya. Ini kami siap mendukung. Di kami sudah ada Dewan Ekonomi Kreatifnya, ada teman-teman yang anak-anak muda yang punya potensi ingin maju bersama, ya, tidak hanya ingin berkembang sendiri, tetapi mencoba membangun sebuah komunitas ekonomi kreatif yang diharapkan dapat melahirkan pengusaha-pengusaha muda ke depan. Namun demikian juga dari sisi tantangan, tentu kalau dari sisi SDM yang terampil kita masih kurang, sehingga dengan webinar-webinar seperti ini atau pelatihan-pelatihan yang diadakan itu dapat menjadi peluang bagi kita untuk lebih baik. Sekarang banyak sekali paket yang menyediakan pelatihan atau diklat literasi digital, diklat atau pelatihan-pelatihan yang bekerja di sektor industri kreatif. Teman-teman bisa mengikuti kegiatan itu sehingga tidak hanya keahlian skill kesehatan yang kita miliki, tetapi juga kemampuan literasi digital tentang perekonomian kreatif yang kita miliki. Kemudian juga tantangan yang kedua tentu kurangnya akses permodalan, karena memang kalau lihat dari sisi perkembangan perekonomian di Garut saat ini memang belum begitu banyak modal bergulir untuk sisi ekonomi kreatif, karena untuk meyakinkan orang juga tidak semudah membalikan telapak tangan, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan jalan yang panjang untuk menyampai itu, termasuk juga kurangnya alat-alat mesin yang memadai. Bagaimana untuk packaging yang baik itu dibutuhkan mesin-mesin yang hebat, untuk membuat suku kemasan lebih menarik juga dibutuhkan video dan alat-alat yang lebih canggih, sehingga tentu pada akhirnya kurangnya promosi produk Garut. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ya, Nah, Pak, mohon kemudian maaf, waktunya 5 menit terakhir, lagi. Oh iya, terakhir. ini adalah terakhir ya, terkait dengan yang ingin saya sampaikan selanjutnya terkait dengan proses memulai bisnis ya dalam ruang ekonomi kreatif. Tangganya itu yang pertama tentu teman-teman harus punya ide terlebih dahulu, ya. Teman-teman mahasiswa, tolong dari sekarang sudah disiapkan kira-kira memulai dengan mengidentifikasi bisnis apa yang akan kita geluti. Ide ini dapat berasal dari passion, keahlian, atau peluang yang ada di pasar. Kemudian yang kedua, apalagi seorang akademisi, kita harus tetap menempatkan riset sebagai kebutuhan kita, atau penelitian pasar, ya. Melakukan penelitian pasar sebelum menentukan, untuk memahami apakah ada permintaan untuk bisnis ini atau tidak, sehingga nanti relevan dengan pasarnya. Kemudian yang ketiga, tentukan rencananya, ya teman-teman, rencana bisnisnya. Membuat rencana bisnis yang mencakup tentang visi, misi, tujuan, strategi, itu semua lengkap. Kemudian yang keempat juga siapkan untuk konsep peluncurannya. Setelah semuanya siap, tentu lakukan peluncuran resmi produk atau layanan. Pastikan untuk memanfaatkan acara peluncuran dan promosi itu semenarik perhatian mungkin, ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita luncurkan, jangan lupa untuk memasarkan dan mempromosikan produk kita. Buat strategi pemasaran dan promosi yang meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk-produk yang kita buat. Gunakan sekarang platform media digital, ya, pameran seni atau kemitraan dengan seniman-seniman dan kreator-kreator lainnya. Kemudian yang keenam, jangan lupa untuk mengembangkan produk layanan. Selalu mengembangkan produk dan layanan. Mulai mengembangkan produk layanan, pastikan untuk menonjolkan aspek kreativitasnya, inovasinya, dan lain-lain. Dan terakhir juga yang tentu tidak kalah penting, harus selalu mengevaluasi produk kita, evaluasi kinerja bisnis kita, apakah sesuai dengan target kita, sehingga diperlukan strategi yang berubah atau tidak, sehingga ruang-ruang ekonomi kreatif itu selalu dinamis. Barangkali itu saja yang kira-kira ada contoh-contohnya, ya, di bawah. Next, di sini kalau inovasi produk ekonomi kreatif dari kayu jati, ya, dulu hanya berbuat furniture kayu, sekarang sudah jadi alat makan.
dari bambu pun dulu sama hanya berbentuk lampu tidur, sekarang sudah jadi tempat tisu. Ini adalah sisi-sisi dari ekonomi kreatif. Sehingga quote dari saya untuk hari ini, bahwa masa depan tercipta dari apa yang kita lakukan hari ini. Do what you do, do what you want. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali nih Pak Aam dengan quotes terakhirnya ya. Maka silakan teman-teman semuanya, ada yang mau kita masuk ke sesi diskusi ya dan tanya jawab kurang lebih 15 menit. Silakan rekan-rekan mahasiswa jika ada yang mau ditanyakan. Tadi Pak Aam sudah menjelaskan terkait dengan data demografi di Kabupaten Garut, kemudian peluang usaha yang sudah dikembangkan oleh Kabupaten Garut, seperti itu ya Pak Aam ya. Betul. Jadi jangan sempit hanya di sektor kesehatan saja. Ketika Anda sudah lulus, boleh kembangkan pikiran kita untuk membuka celah lain. Iya. Gitu. Iya, mungkin kalau kami di akademik, kalau tadi Pak Am menyampaikan akar wangi itu kan hanya sebagai mungkin dari jadi taplak atau tak apa. Mungkin kalau kami di akademik di kesehatan bisa mengembangkan akar wangi itu menjadi minyak esensial nih. Apakah bisa nggak untuk menurunkan stroke, asam urat dan sebagainya? Mungkin bisa seperti itu pengembangan keilmuannya. Betul, ya. Karena memang Kestrad itu menjadi subsektor utama juga sekarang ya, kesehatan tradisional. Bagaimana melibatkan potensi yang alam berikan kepada kita menjadi obat di luar obat-obat farmasi ya, sehingga menjadi riset untuk para dosen, penelitian lebih lanjut, bagaimana sisi kesehatan tradisional ini menjadi peluang yang menjanjikan ya dari sisi bisnis. Iya, gitu Bu Tanti. Iya. Maka silakan rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan. Maka silakan, ini materinya luar biasa sekali nih dari Bapak Dr. Aam. Justru saya tertarik ini Pak Am, kalau untuk di Garut kan kulit ya, Sukaregang itu hanya sebatas tas, fashion. Mungkin kalau kita bisa kembangkan, bisa nggak ya berinovasi, si kulit ini bisa apa nih buat kesehatan, kira-kira seperti apa ya? Atau bulu dombanya tuh, bulu dombanya mungkin dipakai buat selain penghangat, mungkin dipakai buat apa lagi? Mungkin kita ya, mungkin itu fungsi kami ya. Ya, gimana Pak Am? Ya, jadi kemarin itu memang sebuah perusahaan kami, perusahaan yang ada di Garut, sudah bekerja sama dengan Lion Air, bahwa kulit jok pesawat itu semua sudah dari Garut ya untuk grupnya Lion. Betapa kita dapat tidak hanya mengandalkan jaket kulit yang dalam tanda petik cukup mahal ya kalau kita beli sendiri, tetapi ternyata pasar dunia sudah melirik kulit kita sebagai kulit yang betul-betul bisa menyajikan, sehingga sekelas maskapai multi internasional juga sudah melirik kita dan sudah bekerja sama, sudah MOU. Kulit-kulit untuk jok juga di situ ada, termasuk hari ini ada Ibu Poppy Darsono yang sangat aware sekali terhadap fashion ya dari kulit, sehingga di bulan Ramadan ini kita ada Indonesian Fashion Week di Jakarta yang khusus menampilkan busana-busana kulit. Di sektor itu sudah sangat luas terbuka, tetapi untuk sektor lainnya ya, ini yang memerlukan ide dan gagasan, inovasi dari para mahasiswa ketika lulus nanti, kan tidak salah kalau sekarang kita sudah mulai merintis, kira-kira kalau ikut CPNS presentasinya sekian, ikut P3K sekian, buka klinik harus ada modal sekian. Tapi coba kalau buka usaha lain dengan tentu pertama ada apa? Harus mengumpulkan alasan mengapa kita ingin berbisnis, itu dulu ya. Yang harus ditanamkan ke teman-teman mahasiswa itu, kumpulkan berbagai alasan. Kenapa sih kita ingin berbisnis? Memang utamanya adalah untuk mengumpulkan uang. Tetapi coba dicari juga keuntungan berwirausaha itu seperti apa. Kan kalau lihat Kak Putri misalnya, sekarang waktunya sangat fleksibel. Fleksibilitasnya benar-benar utuh gitu. Dia bisa ada di Jogja, ada di Jakarta, tanpa meninggalkan usahanya. Itu berjalan sendiri. Beda dengan kami yang ada di sektor pemerintahan ya, jam 7.30 harus apel, 16.30 baru bisa absen keluar. Kemudian juga lingkungan kerjanya nyaman ya teman-teman, kalau di kalau di lingkup bisnis itu. Kemudian juga bisa ngatur sendiri di sisi waktu, sehingga menemukan alasan yang tepat. Kira-kira masa kita harus selalu jadi bidan di puskesmas, di klinik, yang betul-betul waktunya sangat dibatasi gitu. Nah, itu salah satu alasan. Silakan yang lain, barangkali ada yang punya alasan lain. Kira-kira kenapa kita harus membuka peluang bisnis? Mangga, silakan. Ya. Silakan tadi. Mungkin saya ingin tanya tentang peran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sendiri, Pak.
kebetulan saya juga pelaku usaha dalam bidang kuliner, membuat produk olahan dari kentang itu ya, cemilan Om Dika namanya Pak. Juga Oh iya, bagaimana ya, dengan Om Dika. Saya juga masih terkendala dengan pemasaran misalnya Pak. Dan juga mungkin ada baik. teman kami yang memiliki keahlian dalam bisnis online shopnya. Mungkin bagaimana peran dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif bisa mendekatkan antara pelaku usaha dengan juga orang yang ahli di bagian pemasaran gitu Pak. Mungkin itu yang ingin Baik, saya. baik, terima kasih Pak Dika. Nah, ini salah satu contoh dosen kita ya. Sekalipun dia punya profesi yang sudah sangat mulia, misalnya sebagai seorang pengajar dan seorang dosen, tapi dia tidak menutup ruang, tidak menutup diri untuk membuka peluang lain. Dia membuka usaha apa tadi, olahan kentang Om Dika ya, yang mungkin saya juga baru dengar nih, tahunya Pak Dika di kampus saja ternyata punya. Nah, nanti bisa gabung dengan kami di komunitas ekonomi kreatif dengan Ibu Aulia, ada sahabat kami juga kepala bidangnya, termasuk salah satunya juga ada Bu Putri di sini yang sudah menjadi pelopornya, inovatornya, sehingga produk-produk Bapak selain mendapatkan bantuan untuk packaging yang lebih baik, juga kami bantu pemasarannya. Jadi kami hari ini menempatkan beberapa sekitar 15 UKM yang bergabung di Ciplaza, di City Plaza. Di bawah kita isi oleh para UMKM, di atas juga ada tempat-tempat untuk UKM dengan skala bagi hasil, tidak memberatkan begitu ya. Tetapi memang itu perlu komunikasi yang intens dengan pihak pemerintah, karena ya namanya sektor swasta itu ya, kalau tidak ada awareness dari pemerintah, kadang mereka masing-masing. Sehingga kita kumpulkan komunitas itu, dan kita juga bantu broadcastnya. Kami bantu liputan untuk produknya. Kami naik di media-media sosial pemerintah daerah, kita bisa naikkan juga di websitenya di Sparbud Garut, di Pemprov Garut, di Sparbud Jabar, termasuk di Kementerian Pariwisata Ekrab. Sehingga produk Bapak tidak hanya dikenal di lingkungan Bapak, ketika naik di kami, itu ada sekitar 68 ambasador kita yang Smiling West Java, mereka juga bisa bantu untuk menyebarkan dari sisi promosinya. Kemudian untuk sisi pemasarannya, tentu kami sudah membangun kerjasama dengan beberapa perusahaan yang sudah ada, sehingga pada saat pameran, festival, mengisi seperti nanti ada pembukaan City Mall yang satu lagi ya, yang di belakang, itu kita akan melibatkan UKM. Bapak silakan daftarkan kepada kami, nanti berkomunikasi lebih baik, lebih intens lagi, sehingga produk Bapak bisa kami bantu untuk broadcast, kita bantu untuk pasarkan, kita bantu untuk promosikan kepada pihak luar. Itu terima kasih ya Om Dika, nanti ditunggu di Sparbud. Terima kasih Pak Dr. Ahmad. Sama-sama. Iya, Masya Allah tuh Pak Dika ya. Sudah ada pencerahan ya Pak Dika ya. Ya, Pak Dika ditunggu di Sparbud langsung. Mangga, Ya. silakan. Mangga silakan yang lainnya mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya, Mangga. Ini teman-teman nih, sayang banget ya kalau di Silakan. ini. Izin masuk Ya. Pak, itu Bu Tantri. Iya, gimana Mangga silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Am, selamat pagi, selamat sejahtera buat Selamat pagi, sehat Bapak. Ini senior saya nih. itu olahraga itu sulit. Tadi ada yang memberitahu, ada spinner yang mengajak teman-teman dari Stikas, ya mudah-mudahan saya menyempatkan diri seperti ini. Ya, Yang pertama, alhamdulillah. saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarnya kepada Pak Am dulu ini atas supportnya kepada kami di lembaga Stikes dan yayasan ini yang telah ikut mendoakan Pak Am terhadap Betul, insya Allah. Yang memang terus terang berbagai perjalanan kami itu banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk yang paling penting tentunya dari para tokoh-tokoh dahulu kami sehingga kami bisa seperti saat ini. Yang kedua tentunya dengan pelaksanaan seminar entrepreneur ini yang paling penting tentunya kita harapkan para narasumber nanti dari beberapa orang, 3 orang narasumber yang mampu menyebarkan atau menebarkan virus entrepreneur kepada adik-adik mahasiswa dan buat kita semua, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Apalagi kalau tadi dikaitkan dengan harapan-harapan dari para petinggi di Stikes ini dengan pola pembelajaran kita masih terbatas di 2 SKS untuk pembinaan entrepreneur yang di bawah bimbingan Pak Dika kalau nggak salah. Ini ke depan memang mudah-mudahan niat baik tadi kita ada semacam
link match-nya atau kita ada praktek ke lapangannya seperti itu nanti Pak Dika yang kita dukung untuk pembelajaran seperti ini. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan entrepreneur ini kita ada dukungan seperti di Sparbud seperti ini, dulu ada apa Backcraft itu Pak Badan Ekonomi Kreatif itu yang memang ikut memantau kegiatan program di daerah ini. Nah, salah satu yang mungkin ingin saya sedikit tanyakan atau mungkin banyak pengalaman, sebetulnya Pak Ham itu Bu Tandi pengalaman bisnisnya luar biasa ini, di samping beliau sebagai pegawai teladan inilah kalau bisa seperti itu. Saya anggap tahu masuknya, tahu berkembangnya dengan cepat karena kemampuan daya nalarnya yang memang sangat terpakai. Nah, beliau juga sebagai tadi tidak disebutkan pimpinan sebuah sanggar seni lah. Di samping beliau itu sebagai MC juga punya sanggar seni tersendiri. Mungkin suatu saat ada mahasiswa di masa-masa akhir menjelang pernikahan bisa saja menyewa ke Pak Am yang ada diskon khusus. Terima kasih Pak Am, ini ada bukan pertanyaan lah, minta pendapat mungkin dari Pak Am dengan kondisi yang ada, kemampuan keterbatasan ekonomi, tapi sepertinya adik-adik mahasiswa pasti berkeinginan seperti para seniornya, dosen-dosen yang memang banyak juga beraktivitas di dunia bisnis yang lain seperti Pak Ketua Stikes tadi sampaikan, ada yang bergerak di bidang klinik, ada bergerak di bidang segala macam gitu ya. Nah, mungkin dengan sedikit modal yang ada tapi semangat yang tinggi, sekiranya untuk adik-adik mahasiswa ini diberi motivasi apa Pak Am supaya mereka ini betul-betul terus syahwat untuk bisnisnya tinggi gitu Pak. Karena mau tidak mau situasi sekarang ini pergulatan di dunia pekerjaan itu sangat kompetitif, persaingannya begitu sangat keras, apalagi dengan formasi-formasi yang ada juga baik di pemerintahan maupun di sangat terbatas. Semakin menjauhnya lulusan-lulusan itu. Ada sedikit-sedikit ide yang bisa kami terapkan atau kami pahami, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Saja mungkin Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusna, Pak Haji Kusna, terima kasih. Jadi memang saya dulu semenjak bergabung dengan pemerintahan juga tidak melepaskan dari hobi-hobi saya terkait dengan kegiatan-kegiatan di dunia luar. Misalnya seperti di industri pernikahan, kami dulu bekerja sama juga dengan Kak Putri ya, waktu sempat buka wedding organizer, dan sampai sekarang juga masih Pak, masih mengisi beberapa event pernikahan misalnya, termasuk juga event-event kesenian. Sehingga ketika kami ditugaskan Pak Bupati ke Disparbud ini menjadi sesuatu yang passion saya. Sehingga alhamdulillah setiap hari Kamis kita mengadakan latihan, kita punya band lengkap, gamelan lengkap di kantor, kita pusikan semua Pak. Jadi Kamis itu kita ada latihan keroncong dengan orang-orang yang sudah sepuh, yang mereka masih punya minat bakat untuk musik. Kemudian Jumatnya kita juga ada latihan band untuk para kepala dinas. Nah, kami juga mengundang nih dari Stikes, barangkali ada yang mau latihan gamelan, arumba, misalnya latihan band sekalipun, latihan tari. Di sini kita sudah membuat panggung festivalnya Pak, jadi kita punya panggung sendiri untuk latihan. Itu jangan dikira dari sektor kesenian tadi tidak menjanjikan, itu cukup menjanjikan Pak. Di berbagai event-event kita selalu menghadirkan warna-warna kesenian, mau persemian apapun selalu ada kesenian. Tapi yang paling penting untuk teman-teman mahasiswa ya, jadi yang tadi sudah saya sampaikan, kita harus mengumpulkan dulu alasan, kenapa sih kita harus berbisnis? Sekali lagi, kenapa kita harus berbisnis? Sementara banyak senior-senior yang sudah lulus dari Stikes belum bekerja, belum praktek, belum bekerja, belum punya klinik, belum jadi PNS atau belum P3K. Karena betul-betul sangat terbatas kuota yang disediakan pemerintah untuk pegawai negeri sipil maupun P3K di sektor kesehatan. Walaupun itu yang paling banyak, tapi tetap masih kurang ya. Sehingga ya membuat kita harus berpikir ulang. Kira-kira kita harus nunggu para perawat pensiun baru kita masuk? Kan tentu tidak. Kita buka alasan, oh nampaknya kalau berbisnis kita punya batas waktu dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting ya teman-teman, itu harus banyak mencari tahu sosok pebisnis yang dikagumi. Misalnya kita sangat mengagumi Pak Khairul Tanjung misalnya. Kita buka IG-nya
kira-kira quote-quote apa nih yang bisa membuat orang jadi sukses seperti beliau. Biasanya kalau sudah mengidolakan kan kita juga akan lebih banyak mencari tahu tentang kehidupannya. Secara tidak langsung kita belajar bisnis dari orang itu. Oh ternyata waktu istirahatnya juga sebentar. Ternyata belajarnya bukan main. Kemudian yang ketiga ya Pak Kusna dan teman-teman mahasiswa, mulai berbisnis itu dari hal-hal yang sangat kita sukai dan kita pahami. Misalnya teman-teman mahasiswa yang perempuan yang suka fashion, suka belanja ke Bandung, suka belanja ke berbagai heritage dan lain-lain. Nah, bisa jadi kita mulai bisnis itu dari bisnis pakaian. Tidak terfokus ke bakso aci dan lain-lain ya. Di sektor pakaian juga masih sangat menjanjikan. Dan sekarang dengan pemasaran online-nya, jika kita suka makanan, kita masuk ke industri makanan. Kita suka kuliner, masuk di situ. Jadi, mulailah bisnis itu dari hal-hal yang kita sukai dan kita pahami. Kemudian yang selanjutnya, tips saja, mulai bisnis itu dari hal-hal yang sederhana. Jadi tidak boleh kita langsung bicara kalau kita punya perusahaan, tiba-tiba ingin meledak, seperti itu tidak. Kita betul-betul harus meniti karir dari hal yang kecil, dari resiko yang terkecil. Nanti tentu teman-teman yang 3 orang narasumber akan menjelaskan lebih detail ya tentang kiat-kiat ini. Dan yang tidak kalah penting ya nih Pak ya, jadi tidak menganggap kegagalan adalah akhir dari segalanya. Bahwa kami dulu juga sama membuka sektor di industri kesenian, membuat sanggar seni dan lain-lain, itu tidak langsung banyak yang undang Pak. Tetapi dari mulut ke mulut, dari media sosial, dari pertemanan, jaringan yang luas, itu bisa membuat produk kita jauh lebih dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Jadi kuncinya bahwa tidak menganggap bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Gagal bukan berarti tidak mampu, tetapi gagal artinya kita perlu mencoba lagi, memahami lagi bagaimana dalam dunia bisnis itu bahwa kegagalan ada hal yang sering terjadi dan pasti terjadi. Tidak ada yang mungkin langsung sukses, tetapi belajarlah dari kegagalan. Itu saja barangkali quote-quote sederhana dari saya secara sendiri dan secara institusi untuk teman-teman mahasiswa yang nanti akan membuka peluang di luar kesehatan. Sekalipun kesehatanmu sekarang menjadi sebuah industri yang sangat menjanjikan, bagaimana seorang apoteker bisa membuka, tidak hanya membuka apotek misalnya, tetapi bisa menyimpan namanya di beberapa apotek, termasuk juga perawat, dokter, dan lain-lain, itu masih menempatkan pada sisi pertama. Tapi jangan terfokus dengan itu, silahkan buka wacana kita, buka pemahaman kita bahwa Allah pun tidak menakdirkan kita dari satu sumber saja, masih banyak peluang yang bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang sukses. Yang paling utama adalah manusia yang dapat menghadirkan kebermanfaatan bagi orang lain. Karena itulah sejatinya Allah menciptakan kita. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Moderator. Kami kembalikan. Terima kasih Pak Am, luar biasa sekali. Ini sepertinya masih banyak juga pertanyaan, tapi mohon maaf karena kendala waktu, masih ada 3 pemateri lagi. Jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa untuk memulai usaha itu tanya dulu why. Mengapa kita harus menjadi pengusaha tersebut? Jadi mengapa, peluang usaha apa nih yang harus kita lakukan? Kemudian tadi Pak Am menyampaikan mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu, kemudian dari hal yang kita sukai atau sesuai dengan passion kita, dan jangan jadikan kegagalan itu akhir dari segalanya. Mungkin kalau bisa menambahkan upgrade diri terus ya Pak Am ya, upgrade diri terus supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Satu lagi bahwa menuntut ilmu adalah sepanjang hayat ya. Prinsip saya adalah menuntut ilmu adalah sepanjang hayat. Tidak karena udah tua kita berhenti belajar, terus belajar dan belajar. Terima kasih Bu Tanti dan terima kasih Bapak Dr. Aam, luar biasa sekali materi hari ini. Mungkin sebelumnya disilakan Pak Elang berkenan untuk memberikan sertifikat untuk narasumber kita yang pertama, disilakan. Terima kasih sekali lagi Pak Am, dan ini mungkin kali pertama kita menyelenggarakan seminar kewirausahaan. Dan kami mohon maaf mungkin pesertanya ini kurang membludak. Dan insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya kegiatan lainnya insya Allah dihadirkan lagi pesertanya lebih banyak, dan jangan bosan Pak Am untuk bergabung dan berbagi ilmu dengan kami. Dan pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan Stikeskan Usaha Garut menyampaikan sertifikat sebagai penghargaan kepada Bapak atas
ilmu yang diberikan kepada kami. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Sama-sama, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih Bu Bunda. Tanti. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak